bekerjasama untuk menyelesaikan video yang merupakan tugas pada mata kuliah industri halal. Peran industri halal dalam mendongkrak perekonomian Indonesia di era new normal. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih komprehensif terkait dengan materi ini, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan industri halal agar kita tidak melenceng pada pembahasan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan industri halal itu merupakan industri yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti pendidikan Islam, keuangan syariah, kosmetik dan obat halal, halal travel, industri makanan halal, fashion halal, dan sebagainya kini sedang berkembang. Menurut Ihsan Abdullah selaku Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Indonesia saat ini mengalami berbagai tantangan dalam mengembangkan industri halal. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk halal. Kemudian ketiga adalah rendahnya keseriusan sejumlah aparatur dalam menegakkan hukum kepabianan. Ini yang kemudian harus kita pahami secara bersama terkait dengan industri halal. Lalu kemudian kalau kita berbicara terkait dengan di era new normal saat ini, pandemi COVID-19 yang melanda secara global tentu saja berdampak dari berbagai sektor yang ada, terutama sektor ekonomi. Dalam perekonomian bukan hanya dirasakan secara domestik saja, tapi juga dirasakan secara global. International Monetary Fund yang memproyeksikan ekonomi global kini tumbuh minus di angka 3%. Di Indonesia, hal ini juga memiliki dampak yang sangat signifikan terutama di wilayah pariwisata, sektor perdagangan, dan industri termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sangat rentan terdampak dalam gangguan bisnis. Karena apa? Karena mereka keseringan langsung berhubungan dengan pariwisata, transportasi, dan industri kuliner yang semuanya memerlukan pemasok yang cepat, yang semuanya saat ini terdampak secara signifikan oleh COVID-19. Ya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai bahwasannya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ya. Artinya terkait dengan bagaimana kemudian kita memanfaatkan terkait dengan industri halal ini. Disinyalir oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kita juga bukan hanya memberikan kebutuhan domestik yang sangat besar, tapi kita juga harus memerlukan peran perkembangan industri produk halal global. Regulasi industri halal di Indonesia. Indonesia serius mempromosikan diri sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Demikian disampaikan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam The Second International Seminar on Halalness and Safety of Food and Pharmaceutical Products di Auditorium LPPT Universitas Gadjah Mada. Seminar berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2012. Kampanye halal juga dilakukan oleh LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi sekaligus mengemban tugas untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai produk bersertifikat halal.
Setelah sukses dengan Indonesia Halal Expo Index 2011, LPPOM MUI kembali menggelar Indonesia Halal Expo Index tahun 2012 dan 2013. Secara yuridis, negara sesungguhnya telah mengatur persoalan label halal melalui peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal. Pasal 1 ayat 3 dari PP Nomor 69 Tahun 99 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan atau merupakan bagian dari kemasan pangan tersebut. Dari pengertian label tersebut dapat diketahui bahwa dalam label itu termuat informasi. Hal ini sangat berguna bagi konsumen karena dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan tersebut. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, karena label juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga memberikan keuntungan juga bagi pelaku usaha. Proyeksi dan peluang industri halal di Indonesia. Produk halal adalah produk-produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Industri produk halal merupakan bagian dari ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah sejak sekitar 3 dasawarsa terakhir. Di dalam perkembangannya, ekonomi syariah terlebih dahulu menyentuh sektor jasa, yakni jasa keuangan. Perbankan syariah mulai menggeliat sejak 1990-an, tepatnya pada 1992. Industri ini memasuki babak awal perjalanan ditandai berdirinya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, yakni Bank Muamalat. Sampai dengan Januari 2019, jasa keuangan syariah bisa merupakan 6,8%. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi sebetulnya terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pemerintah juga mendirikan otoritas khusus, salah satunya Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal. Kehadiran BPJPH bertujuan mengakomodasi potensi pasar produk halal domestik yang terbilang besar. Sejalan dengan menguatkan kecenderungan beragama penduduk Indonesia, potensi perkembangan ekonomi syariah terutama didukung kesadaran masyarakat Muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Halal Ekonomi dan Strategi Roadmap 2019 menyebutkan total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sekitar US$ 21,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh rata-rata sebesar 5,3% dan mencapai US$ 330 pada 2019 mendatang. Food Appetite dan nilai US$ 170 miliar. Berdasarkan data yang dipublikasikan, angka ini diproyeksikan meningkat menjadi US$ 247,8 miliar. Development of Economy and Finance Arab Talatov menyayangkan posisi Indonesia sebagai produsen barang halal masih di bawah Australia dan Singapura yang notabene negara non-muslim. Dengan kata lain, menurutnya Indonesia belum bisa menangkap potensi pasar industri halal, terutama di dalam negeri. Upaya pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di era new normal, yaitu pemerintah telah melakukan upaya pemulihan dan menyiapkan program-program yang realistis.
Sebagai upaya menanggulangi dampak ekonomi, pemerintah telah menyiapkan program stimulus dan relaksasi termasuk untuk industri halal. Pemerintah akan merancang strategi pemulihan ekonomi secara menyeluruh termasuk ekonomi syariah dalam rangka memasuki tatanan baru. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio telah mengeluarkan 5 jurus untuk mendorong industri halal Indonesia. Adapun 5 jurus tersebut ialah daya saing, sertifikasi, koordinasi, publikasi, dan kerjasama. Implementasi 5 jurus tersebut dapat menjadikan kunci untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar tetapi juga sebagai basis produksi industri halal global. Lanjut mengenai daya saing dapat dilakukan melalui proses pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan seperti sektor makanan, minuman, fashion, wisata, dan ekonomi digital. Sementara sertifikasi dapat dilakukan dengan memperluas adanya akses pasar. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan pelaku perlu bersama untuk mendorong agar barang dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal. Koordinasi dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait perlu untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, perlu adanya promosi agar dapat memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal ialah bersifat universal, yaitu tidak hanya untuk muslim tetapi juga untuk non-muslim. Selanjutnya, diperlukan adanya kerjasama antara pemangku kepentingan industri halal nasional dan internasional yang merupakan prasyarat untuk membangun dan mengembangkan industri halal global. Selain itu, kelima jurus di atas tersebut untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi halal secara global yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, yaitu potensi pasar industri halal yang semakin meningkat sejalan dengan populasi penduduk muslim sebanyak 1,84 miliar atau sebanyak 24,4% dari populasi dunia. Industri syariah untuk tetap produktif agar dapat mendorong pergerakan ekonomi termasuk ekonomi syariah. Dalam sebuah webinar nasional bertemakan Ekonomi Syariah di Indonesia, Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju New Normal Life, beliau mengungkapkan bahwa pemberlakuan tatanan baru membuat aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Disinilah peran industri halal yang jika diterapkan dengan baik, insya Allah akan menjadi pilihan, ujarnya. Banyak strategi yang dapat ditempuh oleh UMKM pelaku industri halal untuk tetap bertahan di tengah situasi new normal. Antara lain dengan turut menyediakan berbagai produk dan jasa terkait kesehatan dan higienitas, misalnya masker, hand sanitizer, dan pelindung wajah. Penting juga diingat bahwa dengan adanya pelambatan ekonomi, masyarakat juga akan menahan dengan dananya untuk berbelanja dan akan lebih selektif dalam membeli. Ini adalah kesempatan untuk pelaku ekonomi syariah untuk lebih serius lagi meningkatkan kualitas produk dan jasanya sehingga bisa terus bersaing dan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Pada era new normal ini, peluang industri halal sangatlah besar karena masyarakat cenderung menginginkan produk yang higienis dan halal. Dengan berbagai strategi baik dari pemerintah dan lembaga-lembaga di bawahnya serta masyarakat, maka proyeksi industri halal di era new normal ini sangatlah potensial. LPPOM MUI bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang bersertifikat halal MUI yang sering disingkat As-Salam dengan mengundang sekitar 260 perusahaan untuk silaturahmi sekaligus bersinergi dengan tema acara silaturahmi dan sinergi LPPOM MUI dan perusahaan bersertifikat halal dalam mensukseskan industri halal Indonesia di era new normal. LPPOM MUI berharap bisa menjadi media penghubung bagi percepatan proses industrialisasi produk halal di Indonesia. Pencapaian terbesar MUI saat ini adalah standar sertifikat halal LPPOM MUI yang telah diakui di dunia. LPPOM MUI sudah meraih SNI ISO atau IC 1765 dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Kemudian pada tahun 2019 LPPOM MUI mendapatkan akreditasi penambahan ruang lingkup rumah potong hewan atau RPH dan lingkup skema Uni Emirat Arab atau UIA.
Laboratorium Halal MUI juga telah mengantongi akreditasi SNI ISO atau AAC. Dengan potensial luar biasa ini, kini 45 lembaga sertifikat halal dunia mengadopsi dan mengikuti standar halal MUI. Memasuki masa pandemi, LPPOM MUI juga melakukan berbagai upaya agar kualitas layanan pendaftaran sertifikat halal tetap berlangsung. Salah satunya adalah terus menjalankan pendaftaran melalui Corel SS 23.000 yang memang telah menggunakan metode ini selama 88 tahun terakhir. Adapun langkah yang dilakukan oleh LPPOM MUI yaitu selama pandemi adalah dengan protokol Modified On-Site Audits atau MUSA untuk menjamin pelayanan sertifikat halal tetap berjalan lancar secara online. MUSA merupakan proses membandingkan bukti audit dengan 11 kriteria SCH yang dipersyaratkan LPPOM MUI. Protokol yang ditetapkan MUSA ini tidak bertentangan dengan acuan SNI yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI. Jadi sebagai simpulan dapat kita simpulkan bahwa pada era new normal atau tatanan kebiasaan baru mengedepankan aspek kehigienisan dan kebersihan suatu produk, ekonomi syariah pun memiliki instrumen yang baik guna mendobrak pembangunan ekonomi ini, salah satunya dengan industri halal. Dari peluang, upaya dan strategi yang diteliti di Indonesia tentang industri halal, maka hasil penelitian menunjukkan proyeksi industri halal di era new normal adalah potensial dengan kesesuaian dengan kondisi, peluang, strategi dan upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi di era new normal. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.